Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini, kita akan membahas penilaian persediaan. Untuk melakukan penilaian persediaan, ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu pendekatan harga pokok penjualan. Pendekatan harga pokok penjualan ini dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem periodik. Sistem periodik dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama metode FIFO atau first in first out, yang kedua metode LIFO atau last in first out, dan yang ketiga adalah metode average. Dan yang sistem yang kedua adalah sistem perpetual, yaitu dibagi menjadi tiga juga sama seperti metode periodik, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Dan selain pendekatan harga pokok penjualan juga dikenal ada beberapa metode, yaitu metode low cost of market, kemudian metode gross profit method, dan yang ketiga adalah retail method. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah pendekatan harga pokok penjualan, yaitu periodik dan perpetual. Langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu harga pokok persediaan metode FIFO, first in first out. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat ke contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal. Perusahaan mencatat persediaan barang dengan metode FIFO. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan Maret 2013. Nah, ini ada datanya di sini. Kita langsung masukkan ke tabel perhitungannya nanti. Dan dari soal ini yang diminta untuk dihitung yaitu nilai persediaan akhir, kemudian yang kedua nilai harga pokok penjualan, dan yang ketiga adalah laba atau rugi. Nah, langsung saja kita lihat di sini sudah ada tabel perhitungannya. Untuk tabel perhitungan ini kita buat kolom yang pertama adalah tanggal, kolom kedua itu pembelian, kolom ketiga adalah harga pokok penjualan, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah kolom persediaan akhirnya. Langsung saja kita lihat di tanggal 3 dia melakukan pembelian 4.000 unit, harganya 800. Maka kita masukkan ke dalam kolom pembelian unitnya sejumlah 4.000 unit dengan harga per unit 800. Maka 4.000 unit kita kali 800 rupiah, totalnya 3.200.000. Nah, inilah sebagai persediaan awal kita, yaitu kita masukkan ke kolom persediaan 4.000 unit dengan harga 800, totalnya adalah 3.200.000. Untuk tanggal 3 ini nggak ada masalah ya, masih gampang ya, hanya tinggal memindahkan saja 4.000 kali 800, hasilnya 3.200.000. Nah, kita lihat tanggal berikutnya. Tanggal 10 dia melakukan pembelian sebanyak 12.000 unit, harganya 880. Kita masukkan ke kolom pembelian lagi, isi tanggal dulu, tanggal 10. Unitnya 12.000 dikali 880, hasilnya 10.560.000 rupiah. Untuk di kolom persediaan, nah ini dia yang harus kalian perhatikan. Di kolom persediaan kita harus pindahkan dulu persediaan yang hari sebelumnya. Jadi hari sebelumnya itu kan ada di tanggal 3 dia transaksi. Kita pindahkan dulu yang 4.000 unit ke kolom persediaan. 4.000 dengan harga 800, totalnya 3.200.000. Barulah di bawahnya kita isi dengan barang yang baru saja kita beli tanggal 10. 12.000 dikali 880, hasilnya 10.560.000. Jangan digabung. Kenapa? Karena harga pembeliannya beda. Yang pertama dibeli dengan harga 800, yang kedua dibeli dengan harga 880. Inilah nanti yang kita pakai pada saat kita mau menjual. Harga yang mana yang kita pakai untuk menghitung HPP-nya? Sesuai dengan metodenya. Nah, kita lihat di tanggal selanjutnya, tanggal 26. Dia melakukan penjualan 8.000 unit, harganya 950. 8.000 unit, karena ini adalah metode FIFO, first in first out, maka yang pertama kita keluarkan adalah yang pertama masuk, first in. Pertama masuk, first out, pertama keluar. Ini adalah yang pertama, yang harga 800. Maka karena dia menjual sebanyak 8.000 unit, sementara di sini hanya ada 4.000 unit, otomatis kita habiskan dulu yang 4.000. 4.000 kita
kali dengan 800 hasilnya 3.200.000. Berarti ini sudah habis. Masih kurang kan, dia jualnya 8.000 unit. Maka kita ambillah dari di bawahnya ini 4.000 lagi. Maka 4.000 dengan harga 880 dapatlah 3.520.000. Berarti yang tersisa hanya 8.000, karena ini tadi kan udah diambil 4.000. Berarti sisanya 8.000 dengan harga 880. Dapatlah sisanya ini ya, dikalikan dia 8.000 kali 880, 7.040.000. Berarti yang tersisa persediaan kita di tanggal 26 adalah 8.000 unit dengan harga 880 gitu ya. Selanjutnya di tanggal 29 dia melakukan pembelian lagi. Di sini di soal membeli 4.000 unit harga 830. Kalau membeli langsung aja kita masukkan ke kolom pembelian. 4.000 kali 830 hasilnya 3.320.000. Berarti kita catat dulu sisa persediaan yang tanggal sebelumnya di tanggal 26 8.000 kali 880, kemudian barulah kita masukkan yang transaksi yang baru 4.000 kali 830. Jadi ada dua persediaan kita, harga 7.040.000 dengan harga 3.320.000. Itulah yang kita catat sebagai persediaan akhir. 7.040.000 ditambah 3.320.000 rupiah hasilnya 10.360.000 rupiah. Itulah persediaan akhirnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi katanya hitunglah harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualannya ya udah gampang aja. Kita lihat di kolom penjualannya. Berapa yang dijualnya? Nah, dia menjual 8.000 unit. Karena harganya berbeda-beda, kan yang satu kan harga 800, yang satu lagi harga 880 ya kan? Berarti harga pokok penjualan kita ini aja kita jumlahkan. 3.200.000 dengan 3.520.000 rupiah. Itulah harga pokok penjualan kita. Harga pokoknya. Dapatlah hasilnya 6.720.000. Yang ketiga yang mau kita hitung adalah labakah atau rugikah dia. Kita hitung dulu. Nah, dia melakukan penjualan kan 8.000 unit. Ini ya, dia menjual 8.000. 8.000 unit dia jual. Harga jualnya adalah 950. Maka langsung kita hitung di sini. Rp8.000 dikali 950 dapat hasilnya 7.600.000. Sementara yang 8.000 unit tadi harga pokoknya, harga pokok barang tersebut adalah yang ini 6.720.000. Maka harga penjualan kita jual, kita terima uang 7.600.000. Sementara harga pokok barang kita itu adalah 6.720.000. Kita kurangkan, dalam kurung artinya dikurang. Berarti masih tersisa 880.000. Artinya kalau masih tersisa dia berarti perusahaan ini mengalami laba. Dia memperoleh keuntungan ya sebanyak 880.000 rupiah. Oke, mudah ya. Jadi untuk menghitung laba kita harus tahu dulu berapa harga jualnya, kemudian kita kurangkan dengan harga pokok, dapatlah laba. Kalau seandainya nanti harga jualnya ternyata lebih rendah daripada harga pokoknya, berarti dia rugi. Kalau penjualannya lebih tinggi daripada harga pokoknya, dia laba. Yang berikutnya untuk metode LIFO. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. Metode ini menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang rendah. Kita lihat langsung contohnya supaya lebih gampang mencerna. Perusahaan mencatat persediaan dengan metode LIFO. Berikut ini adalah data bulan Maret. Nah, ini sebenarnya adalah contoh soal yang sama dengan yang tadi, tapi metodenya yang kita rubah. Kita lihat ke soalnya. Langsung kita lihat ke tabel. Tabelnya bentuknya sama ya. Tanggal
pembelian, harga pokok penjualan, persediaan. Jadi kolom-kolomnya sama. Di tanggal 3 sama, dia melakukan pembelian 4.000 unit, harganya 800, totalnya 3.200.000. Kemudian dari pembelian itu dipindahkan ke kolom persediaan. Jadi 4.000 kali 800 hasilnya 3.200.000. Transaksi yang kedua tanggal 10 dia melakukan pembelian lagi 12.000 dengan harga 880. Nah, ini kejadiannya sama. Yang pertama yang dari tanggal sebelumnya kita pindahkan dulu ke bawahnya. Jadi 4.000 kali 800, barulah kita catat di bawahnya lagi 12.000 kali 880. Sampai di sini masih sama dia dengan yang FIFO. Jadi nilai persediaannya ada 3.200.000 dengan 10.560.000 ini ya. Ini ya untuk yang tanggal 10. Yang berbeda di sini adalah di tanggal 26 pada saat dia melakukan penjualan. Kita lihat ya di soalnya ya ini. Tanggal 26 dia melakukan penjualan 8.000 unit. Nah, karena ini adalah metode LIFO, last in first out. Last in first out itu berarti yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Yang terakhir masuk kan yang di bawah pastinya. Namanya pun terakhir ini ya. Dia masuk di sini. Di tanggal 10 itu yang terakhir masuk. Maka karena yang dijual adalah 8.000, semuanya kita ambil dari yang 880 ini. 8.000 kali 880 karena dia mencukupi kan, ini kan totalnya 12.000. Dia masih mencukupi, berarti 8.000 kali 880 dapat hasilnya 7.040.000. Maka persediaan akhir kita masih tersisa dari yang pertama kita pindahkan. Kemudian yang kedua 12.000 dikurangi 8.000 karena sudah terjual kan. Ini kita pindahkan ke bawahnya sini. Maka persediaan akhir kita 4.000 dengan harga 800. Yang kedua adalah 4.000 dengan harga 880. Ada dua persediaan kita. Yang berikutnya di tanggal 29 dia melakukan pembelian lagi 4.000 unit dengan harga 830. Maka kita catat dulu persediaan kita yang terakhir kali, yaitu 4.000 dengan harga 800 yang ini. Kemudian 4.000 dengan harga 880, baru yang terakhir yang ini 4.000 dengan harga 830. Berarti di tanggal 29 dengan metode LIFO kita punya 3 jenis persediaan. Harga 800, harga 880, harga 830. Nah, berarti persediaan akhir kita yang 3 inilah ya, jelas ya. 3.200.000 ditambah 3.520.000 ditambah 3.320.000, itulah persediaan akhir kita. Jadi kalau dihitung hasilnya jadi 10 juta ini ya, 10.040.000 dijumlahkan yang ketiganya itu tadi. Harga pokoknya bagaimana? Harga pokoknya kita peroleh dari kolom HPP yang ini. Berarti harga pokoknya kita peroleh di kolom HPP ini, yang ini ya. Harga pokoknya adalah 7.040.000. Nah, kita hitung labanya. Tadi kan dia menjual 8.000 unit dengan 950 harganya. Berarti kita hitung 8.000 dikali 950, itulah harga penjualan dia 7.600, dikurangin HPP. HPP-nya 7.040.000. Dapatlah laba kotornya 560.000. Berarti dari sini bisa kita simpulkan untuk soal yang ini, laba yang diperoleh lebih tinggi jika menggunakan metode FIFO dibandingkan metode LIFO. Karena tadi kalau kita kembali dulu ya, di metode FIFO dia memperoleh laba kotor 880.000 ya kan. Sementara di metode LIFO dia memperoleh laba kotor 560.000 rupiah. Yang berikutnya, metode harga pokok persediaan, metode rata-rata tertimbang. Metode ini persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan FIFO method dan nilai persediaan LIFO method. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Tentu saja berubah juga dia ya, beda lagi nanti hasilnya karena metodenya beda. Dengan soal yang sama lagi. Oke? Yang diminta juga sama, persediaan akhir, nilai harga pokok penjualan dan laba atau rugi. Soalnya sama, metodenya beda. Kita lihat lagi di pengerjaannya. Di tanggal 3
tetap ya, pembelian 4.000 unit harga 800, hasilnya 3.200.000 rupiah. Kita pindahkan dia ke kolom persediaan. Di tanggal 10 dia melakukan pembelian 12.000. Nah, di sini sudah mulai berbeda dengan metode yang tadi. Kenapa? Karena di sini dia pakai metode rata-rata, maka dia mengambil jumlah rata-rata harganya. Berarti di tanggal 10 dia membeli 12.000, harga 880. Kemudian ini kita catat 4.000, yang 12.000-nya ditambahkan dengan harga yang sebelumnya. Ini ya, nanti kalian bingung pula ini. Nah, ini yang pertama kan 4.000, yang kedua 12.000 ya kan. Jadi untuk metode rata-rata dia mengambil jumlah rata-ratanya, maka dijumlahkannya 4.000 ditambah 12.000, hasilnya 16.000. Kemudian di total 3.200.000 ditambah 10.560.000, hasilnya 13.760. 13.760 ini dirata-ratakan dengan cara dibagi, berarti 13.760.000 itu dibagi dengan 16.000. Oke, dibagi 16.000 dapatlah hasilnya 860. Berarti rata-rata harganya adalah 860.000, diambil rata-ratanya gitu. Oke. Nah, pada tanggal 26 dia menjual 8.000 unit. Maka langsung aja dengan cara yang sederhana ini ya, karena cuma cari rata-rata kan. Dijualnya 8.000. Otomatis dia mengambil dari sini kan, yang 8.000-nya itu dari nilai persediaan akhirnya diambil kan. Berarti 8.000 dikali harga yang di sini 860.000. 8.000 kali 860.000 dapat hasilnya 6.880.000. Berarti dari 16.000 ini udah laku 8.000, berarti tersisa 8.000. Ini ya, yang ini kan dikurangi kemari, dikurang 16.000 dikurang 8.000, sisanya tinggal 8.000. Harganya 860, dapatlah 6.880.000 rupiah. Di tanggal 29 sama lagi kejadiannya. Dia beli 4.000, harganya 830, hasilnya 3.320.000. Berarti tinggal dijumlahkan aja, sisa yang di akhir kan 8.000. Maka 8.000 ditambah 4.000, hasilnya 12.000. Ini dijumlah juga 6.880 ditambah 3.320, hasilnya 10.200.000. 10.200.000 ini dibagi 12.000, dibagi gitu ya, dapatlah hasilnya yang ini 850.000. Berarti nilai persediaan akhir kita adalah yang ini aja, yang sudah ditambahkan ini 10.200.000. Berarti udah gampang kita menghitung yang diminta oleh soal. Persediaan akhir kita 10.200.000 ya, jelas ya di sini ya. Ini dia 10.200.000 nilai persediaan akhir. Kemudian HPP kita lihat dari kolom HPP. Nah, ini dia kolom HPP-nya. Yang ini tinggal kita catat ke jawaban 6.880.000 dari kolom HPP. Laba atau rugi dia. Nah, dihitung lagi, penjualannya tadi sama 8.000, dia jual harga 950, dapat hasilnya 7.600, dikurangkan HPP-nya 6.880.000, dapatlah laba kotornya 7.600 dikurang 6.880.000, 720.000, itulah laba kotornya. Oke, sederhana ya, hanya mencari rata-rata saja. Jadi tinggal kita jumlahkan persediaannya dibagi dengan berapa unit barangnya, dapatlah harga rata-ratanya, gitu dia. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami contoh soal yang sudah ada, contoh soal FIFO, LIFO, dan average. Cara pengerjaannya bagaimana? Hanya tinggal tergantung ketelitian. Cara pengerjaannya sebenarnya hampir mirip ya. Kalau FIFO kita lihat dari harga yang pertama, kalau LIFO kita lihat dari harga yang terakhir. Itu dulu
dihabiskan gitu ya. Kalau yang average tinggal kita hitung rata-ratanya saja. Jadi untuk lebih memahami materi sebenarnya caranya dengan banyak berlatih soal. Jadi semakin banyak soal yang kalian kerjakan, maka semakin mahirlah kalian menggunakan metode-metode ini. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.